Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan juga urusannya, dideraskan rezekinya. Nah sahabat, untuk kesempatan kali ini kita coba akan angkat topik azan. Yang namanya azan adalah panggilan kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat. Jadi azan itu sehari semalam alias dalam 24 jam itu ada 5 kali. Ketika masuk waktu sholat Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah disitulah 5 kali sehari semalam kita pasti akan mendengarkan azan. Nah ternyata fenomena azan ini yang sejak dulu sih sebenarnya tidak ada masalah ya, baru akhir-akhir ini saja selalu dipermasalahkan, selalu jadi pro dan kontra dari umat sebelah ya, yang ternyata menilai suara azan itu adalah sebuah gangguan, padahal dari dulu-dulu nggak ada seperti itu, baru kali ini saja mencuat ya. Mereka mempermasalahkan kumandang suara azan, mengolok-olok azan, bahkan menistakan azan. Nah sahabat, di dalam konteks kali ini ada seorang pendeta yang kini sudah meninggal dunia setelah seminggu sebelumnya juga mempermasalahkan kumandang suara azan. Siapakah pendeta itu dan bagaimana bisa terjadi seperti itu? Mari kita simak videonya. Kalau saya sih minta pengeras suaranya nggak usah lah itu. Ya, halo saudara-saudara di Parapat. Parapat adalah kota wisata nasional, bahkan internasional. Tetapi pagi-pagi benar suara azan sudah menggema keras. Dan itu pasti mengganggu wisatawan-wisatawan. Nah sahabat, itulah tadi pendeta Mangapul Sagala yang seminggu yang lalu mempermasalahkan kumandang suara azan di sebuah masjid di Parapat, yang mana memang masjid itu berdampingan dengan gereja. Dikatakan di Parapat adalah tempat wisata nasional bahkan internasional, sehingga dikatakan di situ katanya mengganggu para wisatawan. Saya jadi teringat ketika ada event kelas dunia ya, event MotoGP yang diadakan di Nusa Tenggara Barat beberapa bulan yang lalu, yang disitu jelas-jelas didatangi oleh para pembalap-pembalap kelas internasional, yang mana ketika saat subuh mendengarkan kumandang suara azan itu ada seorang pembalap yang terkesima takjub dengan keindahan suara azan dan realitanya tidak mengganggu gitu loh. Jadi apa yang diframingkan oleh pendeta Mangapul Sagala itu tidak benar ya sahabat-sahabat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika saya memulai STT Trinity dan kawan-kawan tahun 2011, suara dari masjid, toa masjid tidak sesering itu, mungkin hanya 1 kali 2 kali. Tetapi sekarang sudah berkali-kali, berulang-ulang, dan suaranya kencangnya luar biasa. Nah sahabat, bisa kita ketahui bersama ternyata pendeta Mangapul Sagala ini tidak mengerti waktu sholat di dalam agama Islam. Ada berapa kalikah, berapa waktu sholat di dalam Islam ya? Tidak ngerti, karena dikatakan begini, dari dulu ketika mendirikan sekolah tinggi atau STT ya,
Dulu katanya azan hanya sekali dua kali, tetapi sekarang berkali-kali. Ya tidak bisa begitu Pak Pendeta Mangapul. Dari dulu sampai kapanpun dalam sehari yang namanya azan itu cuma 5 kali. Ingat, dicatat ya, cuma 5 kali ketika masuk waktu sholat, karena kewajiban di dalam Islam itu adalah menunaikan ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Ada 5 waktu sholat: waktu sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Itu saja, tidak perlulah lebih ditambah-tambahin sekarang menjadi berkali-kali. Dulu hanya sekali dua kali, apalagi di framing suaranya sangat-sangat keras sekali. Nah, tidak seperti itu juga. Nah, kita bisa bandingkan, bisa bayangkan seandainya Mangapul Sagara ini tinggal di dekat bandara atau di dekat rel kereta api, lebih kencang, lebih keras suara mana deru pesawat ketika landing dan ketika akan terbang lagi dengan suara azan. Nah, ternyata ini tidak ngerti gitu loh. Jadi sungguh sangat disayangkan ya, pendeta kelasnya sudah kelas senior tetapi tidak mengetahui waktu sholat di dalam Islam, dan di framing azan dulunya sekali dua kali, sekarang berkali-kali, banyak kali, dan suaranya di framing katanya sangat kencang sekali. Bre, lu sadar gak sih lu telah meninggalkan Tuhan Yesus, kata gitu. Saya lagi mikir, saya tidak meninggalkan Tuhan Yesus, saya meninggalkan agama saya yang dulu. Saya meninggalkan Katolik, iya. Karena ada sesuatu yang membuat saya menjadi bimbang pada saat itu dulu itu 2 tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan itu pindahnya itu bukan suatu hal yang mudah buat saya. Nah sahabat, baiklah kita tinggalkan keluar framing ya, tuduhan karena memang didasari dari hati, memang tidak suka dengan Islam, makanya azan yang semula biasa saja dari zaman dulu tidak ada masalah, tetapi kini dibesar-besarkan. Dan untungnya pendeta yang tadi mempermasalahkan suara azan itu kini sudah tiada, sudah meninggal ya. Dan mari kita simak kisah seorang mu'alaf yang bernama Muhammad Andrianus, yang dulu sangat benci sekali dengan suara azan dan sangat membenci Al-Quran. Tetapi kenapa sekarang justru beliaunya ini masuk Islam? Karena begitu menghayati suara azan ketika itu, ketika hatinya sudah terbuka ya, kebenciannya terhadap Islam sudah mencair dan kini mau membuka hati. Ternyata di balik indahnya kumandang suara azan itulah yang mampu menyentuh relung hatinya terdalam. Dan ketika mempelajari ayat-ayat di dalam Al-Quran, ternyata menemukan sebuah ajaran kebenaran di situ, yang mana hal tersebut juga dituliskan di dalam Bible. Tetapi kenapa justru umat Islam yang menjalankannya? Nah, disitulah sahabat yang akhirnya membuat saudara kita Andre ini lalu masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Intinya bagi orang yang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan suara azan, itu akan terus membuat framing-framing yang menurut mereka benar tetapi tidak menurut pandangan kaum umum. Dan justru karena kumandang suara azan membuat banyak sekali para umat non-muslim yang akhirnya tersentuh dan lalu akhirnya masuk Islam.